Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami berterima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam di saat kami istirahat ya Bapa. Kami juga berterima kasih Bapa buat hari yang baru ini. Kami juga berterima kasih karena pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul. Ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau selalu ada bersama kami. Bapa, walaupun ini hanya melalui online, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan melawat kami satu persatu ya Bapa. Engkau juga akan memimpin acara saat teduh ini dari awal hingga akhir. Bapa, kami mau letakkan semua kelemahan dan beban hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau berfokus hanya kepadamu saja, karena Engkau yang memilih kami. Maka hanya Engkau yang berhak atas hidup kami. Bapa, berkatilah kami semua para pelayan-Mu, urapilah kami semua pelayan-Mu dan semua yang hadir saat ini. Sehingga semua yang kami ucapkan, semua pujian yang kami naikkan, juga benar-benar hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan untuk yang membawa renungan Kau urapi, supaya semua orang dapat mengerti apa isi hati-Mu. Bapa, kami benar-benar memohon ampun atas dosa-dosa kami, dan kami memohon buka hati kami, buka telinga kami, dan buka pikiran kami, supaya kami benar-benar menjadi anak pilihan-Mu dan bisa mewartakan kerajaan surgawi sepanjang hari ini. Terimalah pujian kami ya Bapa. Ini kami, pimpinlah kami dari awal hingga akhir. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu terkasih dalam Kristus. Di pagi hari ini kita bersyukur sesuai doa pembuka tadi bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita anugerah sehingga di pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di sini bersama-sama. Kita mau panjatkan doa, dan penyembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di Mazmur 147 ayat 12-15, bunyinya, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Sungguh luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh memberkati kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Mari sebagai bentuk ucapan syukur kita panjatkan, kita sampaikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita katakan kita. Rasakan kasih-Mu, Tuhan. Rasakan
kuasa-Mu Tuhan, rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, yes Lord. Ku rasakan Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, terjadi sekarang. Benar, kami rasakan kasih-Mu kepada kami, berkat-Mu, penyertaan-Mu begitu luar biasa, begitu banyak pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa tangan-Mu selalu menolong. Berkat-Mu, firman-Mu adalah ya dan amin. Mari kita nyanyikan lagi. Kurasakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, bisa terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Benar Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan, bahwa mukjizat-Mu telah terjadi Tuhan. Bahkan mukjizat terbesar sudah Kau berikan, yaitu Yesus Kristus yang telah mau mengosokkan diri sebagai Allah, sehingga Ia mau turun dan sesaat seperti manusia untuk menebus segala dosa pelanggaran kami. Itulah mukjizat terbesar dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bila mukjizat terbesar itu telah ada, kami percaya mukjizat lain pun akan terjadi Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang bergumul
Kami percaya akan memperoleh kemenangan, Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu selalu baru setiap pagi, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau amat sangat baik, Tuhan. Ajar kami untuk terus mengasihi Engkau. Memberikan persembahan yang terbaik, Tuhan. Sebagai wujud dari ucapan syukur kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk memberikan pujian penyembahan terbaik bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mari sekarang kita angkat penyembahan Yesus. Kami Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan kita, sembah dan puji kita, sembah dan puji kita. Tuhan adalah Raja. Oh benar Tuhan, Engkau adalah Raja kami Tuhan. Raja segala raja Tuhan. Kau layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah kembali Tuhan dengan sepenuh hati. Yesus kami puji. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji kata, sembah dan puji katamu, sembah dan puji katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan kita, sembah dan kita, sembah dan kita. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita puji sembah Tuhan.
Oh ya Rabbasya. Engkau adalah Raja, Oh Raja segala Raja. Raja di segala raja. Mari kita sembah Tuhan, Sembah Tuhan. kita puji Dia. Engkau Raja segala Raja. Masuk menyembah Kami sembah Tuhan, Kaulah ya Tuhan. Ditinggikan namamu, yang nama Yesus, nama Raja segala Raja. Maya Rabakyana Mayere Tuhan, Kau yang diangkat suara menyembah, persembahkan yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, ya nama Yesus, ya la 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 Yesus, ya nama Yesus, ya la 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Darahmu yang kudus membasuh kami semua. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Marilah kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu untuk kami hingga hari ini. Terima kasih untuk ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami bisa duduk diam dalam nyaman untuk berdoa, mempersembahkan pujian dan mendengarkan-Mu. Bapa, pakai anak-Mu Laura, pakai semua indranya untuk menyuarakan-Mu. Biarlah ia menjadi pengingat akan sabda-Mu, dan mampukan kami membuka sumbat-sumbat yang sia-sia pada hati, pikiran, pendengaran, dan pandangan kami. Kami mau mendengar-Mu, Bapa. Amin. Bacaan pagi ini saya ambil dari Kitab Ulangan bab 10 ayat 12 sampai 22.
Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita mau tundukkan kepala kita sebentar. Bapa yang pengasih, Bapa yang penuh cinta, pakailah hamba-Mu ini Laura yang tiada artinya di hadapan Engkau. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu, pakailah dengan sebebas-bebasnya. Biarlah hamba boleh menyampaikan firman yang benar-benar hanya berasal daripada Engkau. Bukalah mata hati pikiran kami semua yang hadir pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menjadikan firman ini rema dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Dalam ayat 17, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Saya terkesan dengan ayat ini. Ayat ini ditemukan lagi dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Dan ayat ke-35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Di dalam Roma 2 ayat 13 juga dikatakan, karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Bukan sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi kita juga diharapkan agar kita boleh juga menerapkan semua firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita menerapkan firman Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang percaya pada kehendak-Nya. Kita berserah. Orang-orang inilah adalah orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Tuhan Allah kita tidak memandang bulu. Dia tidak pernah membedakan bagaimana latar belakang kita, asal-usul kita, seperti juga dalam Galatia 2 ayat 6. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Kuncinya hanya kita mau taat, percaya, dan bersyukur. Maka kita akan menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, bangsa yang diberkati. Jika kita cuma kita mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti kita masih menjadi pribadi yang bersunat hati.
masih menjadi pribadi yang belum mengandalkan Tuhan sepenuhnya, yang tidak takut akan Tuhan dan belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sedangkan di ayat 16 tadi dikatakan, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ketika kita menjadi pribadi yang hanya mengandalkan kedagingan kita belum bisa lepas sepenuhnya dengan manusia lama kita, maka Tuhan tidak berkenan kepada kita. Di firman Tuhan dalam ayat ke-15 ini, tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa. Seperti kita tahu, Abraham sangat taat kepada kehendak Allah. Walaupun dia harus mengorbankan Ishak, anak satu-satunya, tetapi dia tetap mau percaya, sehingga Tuhan betul-betul memberkati Abraham dan menjanjikan keturunannya akan seperti bintang di langit. Juga Yusuf, kita dapat lihat kisah Yusuf di mana dia digoda oleh Potifar, tetapi karena tetap dengan kekeh dengan imannya, dia tidak tergoyahkan. Maka Yusuf juga menjadi pribadi yang sangat diberkati Tuhan. Maka marilah kita juga menjadi pribadi yang selalu mau berjalan dengan pribadi yang melangkah dengan iman kita. Seperti juga di ayat ke-12, Tuhan menginginkan kita untuk bisa mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Kita mau setia dan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Dia dengan segenap hati kita, seperti ditulis dalam Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat ini diulang kembali dalam Perjanjian Baru di dalam Injil Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perikop ini mengingatkan kita dengan perikop tentang orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria adalah orang asing, tetapi ketika dia melihat ada seorang yang harus ditolong di tengah perjalanannya, orang yang dirampok dan harus mendapatkan pertolongan, dia tidak seperti dua orang terdahulu yang sudah lewat di depannya, seperti Imam dan Lewi yang lewat tetapi hanya asal lewat. Mereka tahu firman Tuhan, mereka harus mengasihi sesamanya, tetapi mereka tidak menerapkan firman itu di dalam kehidupan mereka. Tidak seperti orang Samaria ini. Orang Samaria ini didorong oleh belas kasihannya membawa orang tersebut ke penginapan dan bahkan dia menitipkan uang. Dan saya diteguhkan lagi, seperti beberapa waktu yang lalu, Pak Paulus juga sudah sempat membahas ini, rawatlah dia, dan jikalau engkau belanjakan lebih dari ini, maka akan aku bayar kekurangannya. Kita di komunitas pemunian hati ini, kita juga seperti tempat penginapan itu, kita dititipkan jiwa-jiwa yang benar-benar butuh pertolongan untuk dapat mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan. Mereka yang banyak mempunyai masalah dalam kehidupan, kita di sini yang sudah ditolong Tuhan oleh kasih-Nya, maka marilah kita yang sudah mengenal firman-Nya, kita yang sedang menjalankan 5 senjatanya, seperti Tuhan yang sudah menolong kita terlebih dahulu dengan minyak dan anggurnya. Maka marilah kita menjadi penginapan itu, kita boleh membuka hati seperti seorang Samaria. Kita belajar untuk mengasihi orang lain, walaupun itu orang asing yang tidak kita kenal. Dalam firman-Nya hari ini juga mengajarkan, walaupun orang asing, kita tetap berusaha untuk mengasihi mereka. Maka ketika kita mau mengasihi, kita percaya dan taat kepada kehendak Tuhan, hidup kita dan keturunan kita, Tuhan janjikan Tuhan akan berkati. Seperti juga
bangsa Israel yang tadinya hanya 70 orang nenek moyang yang pergi ke Mesir, tetapi sekarang kita bisa melihat betapa banyaknya keturunannya. Allah tidak pernah menjanjikan yang tidak digenapi, tetapi janji Allah selalu ya dan amin dalam kehidupan kita. Marilah kita mau belajar untuk membuka hati kita percaya, kita menjalankan 5 senjata, kita mau bukan hanya membaca firman, tapi kita mau merenungkan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita mau menjadi perpanjangannya di dunia ini. Saya akan tutup dengan satu lagu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dimuliakanlah Tuhan dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Marilah kita menjadi pribadi yang selalu dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dan renungan dari saudari kami, Laura. Kami bersyukur juga kami boleh memuji menyembah-Mu pada kesempatan pagi hari ini dan mengalami lawatan serta urapan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kalau hari ini kami boleh mendengar bahwa kami adalah anak-anak yang Kau kasihi, anak-anak yang terikat oleh perjanjian, sehingga Engkau menjadikan kami anak. Karena kasih-Mu lah kami dapat mengasihi sesama, bahkan orang yang tidak kami kenal. Itu semua karena kasih-Mu. Kuatkan kami Tuhan untuk terus mengasihi sesama. Tambahkan iman kami, tambahkan pengharapan kami kepadamu, dan tambahkan kasih kami. Mampukan kami untuk taat dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa untuk pesan-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami juga mau bersyukur karena kasih-Mu lah kami boleh ditangkap masuk dalam komunitas pemurnian hati ini. Kami juga bersyukur untuk orang-orang yang Kau taruh di dalamnya. Kami boleh mengenal satu sama lain dan menjadi saudara satu sama lain di dalam iman. Terima kasih Bapa. Berkatilah komunitas ini ya Bapa, agar terus menjadi wadah bagi kami untuk berkumpul, bersatu, dan bertumbuh di dalam iman. Dan berkati juga semua pelayan-pelayan-Mu yang mengabdikan dirinya untuk melayani sesama melalui komunitas ini. Berkati juga Pak Paulus dan Bu Vila yang Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk mempersatukan kami di dalam komunitas ini. Berkati juga kami mohon ya Bapak, mohon berkat-Mu untuk saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang menjalani retret pemurnian hati secara pribadi. Engkau kuatkan mereka, teguhkan mereka, mampukan mereka untuk meraih senjata-senjata rohani mereka dalam kehidupan mereka. Kami juga mohon berkat-Mu Bapa untuk acara komunitas ini. Pada hari Senin kami ada komunitas untuk anak-anak PHKID. Kiranya Engkau memberkati pertemuan Zoom anak-anak PHKID nanti malam, dan Engkau memberkati anak Munirna yang akan membawakan renungan bagi anak-anak kami pada malam hari ini. Biar anak-anak ini boleh mengalami juga hadirat-Mu dan sukacita berkumpul bersama teman-teman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami, aktivitas kami, keluarga kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami senantiasa boleh dalam perlindungan-Mu
dalam kasih-Mu dan senantiasa dalam berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami mau tutup doa kami Tuhan dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Ya. Oke. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.